Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chelsea Nanda dengan NIM S1E1 23052. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah contoh dari aplikasi machine learning sederhana dan langsung membangun modelnya. Nah, melalui contoh itu nanti kita juga akan membahas beberapa konsep dan istilah dasar dalam machine learning. Jadi misal saja permasalahannya itu kita bayangkan seorang hobi yang botani itu tertarik untuk membedakan spesies dari beberapa bunga iris yang telah ia temukan. Ia telah mengumpulkan sejumlah pengukuran untuk bunga iris, yaitu panjang dan lebar petal, serta panjang dan lebar sepal, yang semuanya itu diukur dalam satuan sentimeter. Selain itu juga, ia memiliki data bunga iris yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh seorang pihak atau seorang ahli dari botani sebagai spesies Setosa, versicolor, dan Virginica. Nah, tujuannya nanti kita akan membangun sebuah model machine learning yang dapat belajar dari data bunga iris yang sudah diketahui spesiesnya. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi spesies bunga iris yang baru. Jadi karena kita nanti sudah memiliki data yang dengan label yang sudah diketahui, maka permasalahan ini tuh termasuk supervised learning. Karena kita ingin memprediksi salah satu dari beberapa pilihan spesies, maka itu juga disebut merupakan classification problem. Nah, setiap kemungkinan output itu disebut dengan kelas. Dan dalam dataset ini terdapat 3 kelas, yaitu ada tadi Setosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, sehingga kelas tersebut disebut dengan Three Class Classification Problem. Labelnya itu adalah spesies yang dimiliki dari salah satu data bunga iris. Nah, data yang digunakan itu adalah dataset bunga iris, yaitu dataset klasik dalam machine learning dan statistika. Dataset ini sudah tersedia di dalam library scikit-learn. Jadi untuk membuat datasetnya kita akan menggunakan fungsi load iris. Jadi from Nah, jadi ini data objek iris dataset yang dihasilkan nanti dalam berbentuk bunch objek, yaitu yang mirip dengan dictionary dan memiliki beberapa key. Nah, untuk melihat key yang tersedia di dalam dataset ini, kita akan menggunakan perintah print. Jadi di sini berbentuk dictionary case, yaitu ada data, target, frame, target names, deskripsi, fitur name, file name, dan data modul. Nah, kemudian dataset yang telah memiliki key seperti data target dan fitur tersebut itu, selanjutnya kita akan melihat deskripsi datasetnya. Di sini kita akan menampilkan sebagian dari isi key deskripsinya.
Jadi di sini terdapat 150 yang dimana masing-masing kelas itu terdiri dari 50 data dan terdiri dari 4 numerik dan prediktif. Next, uh, nama spesies bunga iris ini juga dapat dilihat dari target names-nya. Jadi untuk melihatnya itu kita print. Nah, jadi di sini target name-nya ada 3, Setosa, Versicolor, dan Virginica. Sedangkan untuk nama fitur pengukuran itu dapat dilihat melalui fitur names, yaitu hampir mirip, cuman di sini kita ganti. Di sini kita ganti saja dengan fitur names. Di sini ada sepal lens, sepal width, petal lens, dan petal width. 4 filter tersebut itu adalah panjang dan lebar sepal serta panjang dan lebar dari petal. Nah, untuk data numerik itu pengukurannya disimpan langsung dalam array NumPy. Jadi tipenya itu adalah NumPy and array. Kemudian untuk kita melihat bentuk data itu dapat dilihat dengan atribut shape. Kurang lebih juga sama. Kita tinggal ganti ini jadi set. Di sini khususnya kita tambahkan saja dengan nah, jadi shape-nya itu ada 150 baris dan ada 4 kolom. Untuk melihat beberapa data pertama, kita dapat menggunakan perintah berikut. Jadi ini adalah contoh 5 data pertama.
Nah, untuk target atau label kelas juga dapat disimpan dalam NumPy satu dimensi. Jadi, print simpan NumPy. Terus untuk lihat shape-nya juga sama. Jadi untuk nilai targetnya nanti itu akan direpresentasikan sebagai nilai angka 0, 1, dan 2. Yang saya bilang tadi kalau untuk targetnya itu, nilai targetnya akan dipresentasikan dari nilai 0, 1, dan juga 2. Berarti 1 tuh sesuai urutan tadi ya. Berarti 1 itu setosa, 0 itu setosa, 1 itu versicolor, dan 2 adalah virginica. Next. Jadi sebelum membangun model, kita akan membagi datanya menjadi training set dan test set. Hal ini penting agar kita dapat mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk itu, kita akan menggunakan fungsi test set dan di sini langsung saja kita from scalar.
Jadi nantinya ini akan sebanyak 75% data itu akan digunakan training dan 50% itu akan digunakan untuk testingnya. Sambil menunggu karena masih pending, kita akan buat dulu codingan untuk melihat bentuk data hasil pembagian tersebut. Di sini sudah terlihat kalau X-trendnya itu berjumlah 112, begitu juga Y-trendnya. Kalau X-testnya itu 38, jadi dibagi berdasarkan 75% untuk training dan 25% untuk testingnya. Nah, sebelum
Nextnya selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi. Karena sebelum kita membangun model, ada baiknya kita memvisualisasikan datanya. Salah satu caranya itu dia dengan menggunakan scatter matrix. Jadi pertama kita import tandasnya dulu.
Oke, ini dari visualisasi yang terlihat bahwa ketiga kelas juga sudah terpisah cukup baik, sehingga model mesin learning-nya kemungkinan dapat bekerja juga dengan baik. Next, selanjutnya kita masuk membangun model dengan menggunakan KNN atau Keynes Megaburst. Ya, pertama kita impor. Jadi model ini itu akan menentukan kelas berdasarkan satu tetangga terdekatnya. Kemudian kita latih datanya itu dengan data training. Jadi KNN. Jadi pada tahap ini model akan menyimpan data training untuk digunakan saat prediksinya. Kemudian kita coba mulai memprediksi satu bunga iris yang baru. Kita impor dulu nanti. Kemudian lakukan. Jadi kita masukkan contoh penginputannya. Oke, kemudian kita lakukan prediksi.
Jadi prediksinya itu adalah kelas pertama yaitu Satosa. Kemudian untuk mengevaluasi model kita untuk dibandingkan hasil prediksi dengan label asli pada datasetnya, yaitu ini tes prediksinya. Kemudian untuk akurasi modelnya dihitung dengan ini hasilnya itu 0,97%. Atau bisa disebut dengan 97%. Nah, dengan akurasi sebesar itu, model ini itu sudah cukup andal digunakan dalam mengklasifikasikan spesies dari bunga iris. Oke, mungkin pada pembahasan selanjutnya nanti model lain atau teknik lanjutan juga dapat digunakan untuk meningkatkan performanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat bisa saya praktekkan sekaligus menjelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.